Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, kelas B12 ya. B12 pendidikan agama Islam. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak dapat langsung ya dengan rekaman ini. Ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan selain materi kuliah hari ini, yaitu ada juga mengenai absen ya teman-teman. Untuk memperhatikan absen bagi yang kurang ya, coba ikuti sistem yang telah saya buat ya mengenai absen ini, dan juga tugas-tugas kalau ada ya jangan lupa ya dikirimkan, karena hari Jumat besok saya akan mengecek ya terakhir ya, pengecekan terakhir pada hari Jumat besok ya. Adapun ujian akhir semester akan dilakukan sesuai dengan tanggal yang akan ditentukan. Akan ada suratnya ya, ada informasi melalui surat dari rektorat ya. Dan dikerjakan pada saat ujian ya. Karena sistemnya itu adalah sistem download dan upload ya, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya dalam mengupload ya, karena kalau sudah lewat waktunya tidak bisa lagi mengupload ya. Nah, ini harus memperhatikan itu ya teman-teman ya. Dan juga jangan mengandalkan email ke dosen ya, walaupun sebenarnya selain mengupload ya, tapi juga bisa jadi juga untuk membackup juga email ke dosen. Adapun email ke dosen sekalipun itu juga di saat jam selesai kuliah, jam selesai ujian ya, bukan di luar jam ujian ya. Jadi jangan menganggap apalagi tidak mengikuti UAS ya, dan mengerjakan UAS di luar jam ujian akhir semester yang telah ditentukan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi akan dicek ya kapan kirim emailnya. Kalaupun ada yang mengalami kendala ya dalam mengupload, dengan alasan tidak bisa mengupload, mungkin ada yang kirim email. Nah, email ini akan saya cek kapan dikirimnya dan hari apa dikirimnya ya, jam berapa dikirimnya dan hari apa dikirimnya. Apakah sesuai dengan jam ujian akhir semester atau di luar jam akhir semester. Kalau di luar jam akhir semester maka itu tidak saya anggap ya. Nah, itu untuk ujian ya teman-teman ya, ujian akhir semester nanti. Oke, itu informasi mengenai ujian ya, mengenai ujian akhir semester ya. Oke, berikutnya saya ingin menyampaikan sedikit materi pada pertemuan yang ke-14 ini ya, yang terakhir, yaitu mengenai Islam sebagai rahmat semesta alam dan lingkungan ya. Nah, ini judulnya ini sangat menarik ya, Islam sebagai rahmat semesta alam, karena secara teoritis ya, secara Islam ya, tidak bicara sebagai muslim ya. Karena ada hadis itu al-Islamu mahjubun muslim ya. Islam itu terkadang tertutup oleh orang Islam. Maksudnya terkadang Islam itu bagus ya, tapi perilaku orang Islam itu kurang bagus ya. Jadi di sini kita lihat pada teorinya dulu ya teman-teman, agar bisa mengamalkan teori ini. Nah, Islam itu secara teori ya, secara konsep itu sangat bagus ya. Agama Islam itu sangat baik ya. Nah, terutama dalam bicara konsep rahmat semesta alam ya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis yang berbicara mengenai Islam sebagai rahmat ya, Islam sebagai rahmat.
Nah, contohnya ya, Islam itu melarang perbuatan keji dan mungkar ya, sebagaimana dalam Quran ya. Ini adalah terkait dengan perintah sholat ya, inna sholata anil fahsya wal munkar ya. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar ya. Perbuatan keji itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, atau perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan ya. Dan juga perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar ini adalah perbuatan-perbuatan yang merusak ya, perbuatan yang merusak. Nah, sehingga ketika seorang itu mengerjakan sholat ya, dengan mengerjakan sholat, mentaati perintah Allah ya, maka kalau sholatnya benar, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu ya. Secara otomatis dia akan terjaga dari dia akan tidak akan merusak lingkungan gitu. Dia akan menjadi rahmat ya. Nah, jadi itu satu aja ya perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai sholat ya. Kalau sholatnya dilakukan dengan benar ya, maka dia tidak akan merusak lingkungan dan akan menjadi rahmat semesta alam ya. Nah, itu mengenai sholat ya, yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang mana bisa menjaga lingkungan dan menjadi rahmat semesta alam. Belum lagi banyak lagi hadis-hadis ya yang sederhana gitu ya. Contohnya misalkan tidak beriman ya, seorang yang mana tidur dalam keadaan tidak beriman. Barang siapa yang beriman pada hari akhir ya, maka dia tidak boleh tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah satu anjuran ya, anjuran untuk menjadi rahmat ya, minimal kepada orang-orang sekitar gitu ya, menjadi rahmat kepada orang-orang sekeliling kita gitu ya, yaitu kepada tetangga itu ya, pada tetangga. Nah, belum lagi ada hadis-hadis yang lain ya, barang siapa yang beriman pada hari akhir gitu ya, maka dia tidak boleh menyakiti tetangganya baik dengan mulutnya maupun dengan tangannya ya. Ini juga ya mengenai rahmat ya. Nah, dan menjaga lingkungan ya. Itu yang paling yang paling biasa gitu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, belum lagi yang masa-masa puncaknya ya. Ini istilahnya klimaksnya, yaitu pada saat peperangan ya. Nah, pada saat peperangan itu kita bisa lihat ya, bagaimana Islam itu melarang ya merusak tanaman ya. Islam itu melarang membunuh anak-anak ya, membunuh kaum wanita, membunuh pemuka agama ya. Itu dilarang. Merusak rumah ibadah itu dilarang ketika perang. Oleh karena itulah mungkin kita bisa lihat kalau konkretnya itu para pejuang Palestina ya, para pejuang kemerdekaan, para pejuang Islam di Palestina itu, mereka tidak pernah membunuh anak-anak ya, tidak pernah membunuh kaum wanita ya. Ya jangankan membunuh, yang menyakiti pun juga enggak gitu ya. Bahkan banyak ya kita bisa lihat ketika para tahanan itu dibebaskan ya, mereka banyak yang bukan seperti jadi tawanan, tapi seperti orang jalan-jalan gitu ya, healing gitu ya. Ini kan bukti ya bahwa Islam itu memang rahmat semesta alam, yang menjadi rahmat ya. Ketika menjadi rahmat, maka dia secara otomatis dia akan menjadi menjaga lingkungan ya. Nah, kita bisa lihat lah kontradiksinya dengan Zionis itu ya, yang mana semuanya dihancurkan ya, sampai ambulans pun dihancurkan ya, rumah sakit dihancurkan, sekolah dihancurkan ya, terus apalagi banyak yang dihancurkan ya, dan menimbulkan korban jiwa yang luar biasa pada warga sipil Palestina ya. Nah, itu kan kontradiktif sekali ya dengan para pejuang Islam ya. Banyak ya, ada Hamas, ada organisasi yang lain ya, yang mana mereka sangat menjaga ya, dan bahkan ketika peperangan pun mereka juga tetap menjaga itu ya.
Nah, ini merupakan contoh konkret ya kalau sekarang yang kita bisa lihat ya mengenai Islam sebagai rahmat semesta alam ya. Nah, banyak lagi ya contoh-contoh konkret ya yang mana Islam ini benar-benar menjadi agama yang menjaga alam ya. Karena perkembangan apalagi sekarang nih, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini ya itu tidak memandang, tidak menyentuh ya apakah dia merusak atau tidak gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang membuatnya ini bukan dari orang Islam ya. Nah, contoh misalkan ya ini smartphone ya. Smartphone ini ketika dibuat, apakah yang membuat smartphone ini sudah memikirkan bagaimana caranya agar yang memakai smartphone ini tidak kecanduan gitu. Justru yang diniatkan sebaliknya bisa jadi ya. Gimana caranya orang ini bisa kecanduan dengan smartphone gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya merusak ya, itu merusak pola pikir, merusak waktu ya, merusak segala macamnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini seharusnya ya dalam implementasinya ya, ini seharusnya kita bisa menjaga ya. Nah, ya seperti itu ya teman-teman ya. Banyak hal-hal yang remeh-remeh ya, yang mungkin yang istilahnya itu sehari-hari lah, tapi kita tidak memperhatikan ya. Dan itu telah diatur oleh Islam ya, terutama dalam hal menjaga lingkungan tadi teman-teman ya. Dalam hal menjaga lingkungan dan menjadi rahmat semesta alam. Nah, di sini sebenarnya kita sih tinggal implementasinya aja ya teman-teman ya. Kalau bicara Al-Quran, hadis itu banyak sekali ya mengenai rahmat dan menjaga lingkungan ya. Para ulama-ulama kita pun juga sudah banyak yang membuat konsep-konsep mengenai menjaga lingkungan dan menjadi rahmat semesta alam ya. Nah, ini mulai konsep-konsep seperti maqasid syariah ya, itu juga sebenarnya konsep menjaga lingkungan dan menjadi rahmat semesta alam ya. Nah, itu sebenarnya banyak sekali kalau kita mau lihat ya teman-teman ya. Hanya saja terkadang kita ini males ya dan lebih tertarik pada hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang membuat kita ini tidak mau berpikir ya, membuat kita ini menjadi pemalas ya. Nah, itu lebih kita prioritaskan kadang-kadang ya teman-teman ya, dan ya akhirnya menjadi merusak ya. Nah, dan jadilah kita sebagai seorang muslim yang justru malah menutupi kebaikan Islam gitu ya. Al-Islamun mahjubun muslim gitu ya. Islam ini ditutupi ya, ketutup oleh orang Islam. Maksudnya itu perilaku orang Islam ini tidak sesuai dengan Islam ya. Tapi alhamdulillah ya saat ini ya ada para pejuang Palestina itu ya yang membuktikan bagaimana Islam itu menjadi rahmat semesta alam ya. Sebelum-sebelumnya Islam itu sangat diidentikan dengan perusak ya. Islam itu sangat diidentikan dengan teroris gitu ya. Yang sangat bertolak belakang dengan konsep Islam ya. Tapi begitu ada bukti-bukti ya yang diberikan oleh para pejuang Islam di Palestina, itu luar biasa, itu telah mengubah cara pandang dunia pada saat ini ya, bahwa Islam itu benar-benar rahmat semesta alam ya, bukan perusak, bukan yang menjadi teroris ya, justru sebaliknya ya. Memang ada bantuan teknologi juga ya, dengan adanya teknologi saat ini ya di belahan negara yang lain ya, dalam waktu yang bersamaan dapat menyaksikan itu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita sebagai orang Islam itu harus bisa membuktikan bahwa Islam itu adalah rahmat semesta alam dan menjaga lingkungan ya. Karena ya banyak sekali ya hadis-hadis dan juga
ayat-ayat Al-Qur'an ya yang membuktikan itu. Kita bisa lihat ya, di negara-negara yang tidak menggunakan konsep Islam, notabene ini adalah negara-negara barat ya, yaitu Amerika dan Eropa ya. Itu banyak sekali kasus-kasus ya. Kasus-kasus yang mana membuktikan bahwa kehidupan individualisme mereka itu ternyata salah ya. Mulai dari kasus perampokan ya, yang dimana tetangganya dirampok dia tidak menolong ya. Terus juga banyak lagi kasus-kasus yang ya pokoknya berbagai macam lah, sampai-sampai kasus pembunuhan ya. Nah itu kita bisa lihat ya di bukan film ya, berita ya, di berita-berita ya. Nah pembunuhan yang dilakukan baik oleh sekelompok orang maupun individu ya. Nah padahal Islam itu sangat melarang, jangankan membunuh ya, menakut-nakuti saudaranya saja itu nggak boleh, apalagi sampai-sampai membunuh ya. Misalkan ya berpakaian badut gitu ya, terus membawa senjata tajam. Ini dia nggak ada niat untuk membunuh, nggak ya, cuman dia niat itu buat nakut-nakutin doang gitu kan. Terus dia bawa misalnya kayak boneka gitu ya, tapi dibuat boneka itu seolah-olah seperti mayat gitu ya. Nah itu badut itu bawa bawa senjata tajam ya, lalu membawa boneka ya seperti manusia ya, seolah-olah boneka itu mayat gitu kan, dibawa-bawa gitu ya. Ini dia nggak ada niat ngebunuh, enggak ya, cuman niatnya nakut-nakutin ya. Itu pun tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Nah itu Islam sudah mengatur itu gitu, Islam itu sudah melarang itu, bahwa hal-hal yang seperti itu saja tidak diperbolehkan gitu ya, apalagi sampai melakukan pembunuhan. Tapi akhirnya apa teman-teman, banyak juga yang dari kasus-kasus yang seperti itu dia akhirnya menjadi pembunuh beneran gitu, jadi benar-benar ngebunuh, karena ya mungkin ya sebagaimana dalam hadis ya, tidak boleh menodongkan senjata kepada saudaranya sendiri karena khawatir nanti setan merampasnya gitu ya. Nah itu mungkin dia sudah dirampas senjata. Dirampasnya maksudnya bukan secara fisik ya, tapi ini secara psikis gitu ya. Nah itulah ya teman-teman ya, jadi Islam itu benar-benar mencegah ya, bagaimana menjadi agama yang rahmat semesta alam ya, menjadi agama yang benar-benar menjaga lingkungan gitu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus dapat mempraktekkan itu semua ya, dapat mengamalkan ya bahwa Islam itu adalah agama rahmat semesta alam. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Jangan lupa teman-teman ya, absennya jangan lupa untuk tugas-tugasnya, dan juga ujian akhir semesternya jangan nyontek, jangan copy paste ya, jangan copy paste. Nah, kalau ada yang sampai ketahuan copy paste ya dari temennya, dua-duanya saya kasih nilai D maksimal ya. Nah, terus tulisan mungkin diketik ya, tapi ingat tadi jangan copy paste, dan jawablah dengan baik, yaitu jangan terlalu sedikit ya teman-teman ya kalau ngejawab pertanyaan itu ya. Ya lebih bagus lagi ada ayat-ayat Al-Qur'annya lah ya, atau ada hadisnya gitu ya, sehingga tuh benar-benar ada nuansa Islamnya di sana ya. Nah, jadi harus tahu juga ya hadis dan ayat Al-Qur'an dan hadisnya ya. Oke, teman-teman, itu selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga sukses ya, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.